Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini sekarang kita akan belajar ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pertama-tama doa dimulai. Selesai ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Mungkin tidak se-efektif seperti biasa ya, tetapi semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan bermanfaat. Sebelum itu anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir hari ini atau berhalangan untuk tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya. Selamat pagi semuanya. Sudah siap semua belajar? Oke ya. Saya harap kita semua di sini siap-siap ya untuk belajar. Ada yang tahu apa yang kita materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf ya, di mana perlu kita ketahui dulu bagaimana sih itu sistem saraf. Penasaran? Oke, mungkin penasaran ya. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah siswa diharapkan mengetahui pengertian dari sistem saraf. Yang kedua, siswa diharapkan juga mengetahui fungsi dari sistem saraf. Yang ketiga, siswa diharapkan untuk mengetahui struktur dari sel saraf atau bagian-bagian dari sel saraf beserta fungsinya. Yang terakhir itu adalah siswa diharapkan mengetahui mekanisme dari sistem saraf atau cara kerja dari sistem saraf itu sendiri. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ya dimulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kita harus tahu pengertian dari sel saraf. Misal saya katakan kepada anak-anakku sekalian atau adikku sekalian itu, mari kita semua angkat tangan ya. Mari kita semua angkat tangan, kemudian kita tepuk tangan ya. Pada saat kita angkat tangan dan tepuk tangan itu, salah satu yang perlu kalian harus ketahui itu adalah salah satu yang berperan dalam pergerakan tubuh kita atau segala yang mengatur pergerakan tubuh kita itu adalah sistem saraf. Jadi sistem saraf ini bisa dipastikan bahwa pengertian dari sistem saraf ini adalah suatu sistem atau suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf, di mana komponen-komponen sel saraf ini akan berfungsi untuk mengkoordinasi pengaturan setiap gerakan yang diciptakan oleh tubuh kita. Tapi tentu terdapat suatu rangsangan sehingga tubuh kita dapat meresponnya. Jadi itu adalah pengertian dari sistem saraf. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua itu berarti kita membahas mengenai fungsi dari sel saraf, di mana sudah dipastikan bahwa fungsi dari sel saraf itu adalah menerima rangsangan ya, mengatur, mengkoordinasi segala aktivitas dari pergerakan tubuh kita, dan mengendalikan kinerja dari jaringan otot kita. Jadi itu adalah fungsi dari sistem saraf. Kemudian materi yang ketiga itu adalah mengenai bagian-bagian sel saraf ya. Jadi kita harus tahu dulu bagian-bagian sel saraf ya. Jadi sebelum tubuh kita
merespon segala aktivitas yang kita lakukan, itu salah satu komponen yang dapat merangsang segala aktivitas itu adalah sel saraf. Jadi kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari sel saraf atau struktur dari sel saraf atau neuron. Di sini ini adalah gambar ya, atau suatu media gambar dari sel saraf. Yang pertama ini yang ditunjukkan oleh nomor 1. Ini adalah dendrit ya, dimana bagian sel saraf ini adalah dendrit, dimana dendrit ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan ke badan sel. Ini adalah dendrit. Kemudian yang ini adalah badan sel, di mana badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dan ini adalah akson ya, di mana akson ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke efektor. Kemudian yang warna kuning ini adalah nukleus, di mana nukleus ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas dari sel saraf. Kemudian yang warna biru ini adalah selubun mielin, di mana selubun mielin ini berfungsi untuk membungkus sel saraf atau akson, di mana dia ini berfungsi untuk melindungi sel saraf, dalam artian melindungi sel saraf dari kebocoran impuls atau rangsangan, sehingga inilah jadi selubun mielin ini berfungsi untuk melindungi sel saraf ya. Kemudian selubun mielin ini tersusun dari sel Schwann. Ini yang biru muda ini, yang bintik-bintik bagian tengah ini adalah sel Schwann. Ditemukan oleh Theodor Schwann ya, dimana sudah pasti ini berfungsi untuk mempercepat impuls atau rangsangan, kemudian berfungsi untuk mengatur sebagai penyusun dari selubun mielin. Kemudian yang nodus-nodus atau ruas-ruas yang merah-merah ini, yang ada di celah-celah ini adalah nodus Ramvier, di mana nodus Ramvier ini berfungsi sebagai loncatan impuls rangsangan, sekaligus berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Yang ini adalah nodus Ramvier. Kemudian yang paling ujung ini adalah sinapsis, di mana sinapsis ini berfungsi untuk menyediakan koneksi antar neuron. Jadi apabila sinapsis ini bertemu dengan neuron yang lain, itu akan saling terhubung, sehingga rangsangan akan diperoleh dan terdapat juga respon dari rangsangan tersebut. Jadi ini adalah struktur dari sel saraf atau bagian-bagian dari sel saraf. Oke, kita ulangi ya. Nomor 1 ini yang berupa tonjolan-tonjolan yang bercabang-cabang. Ini adalah nomor 1 ini adalah dendrit. Kemudian nomor 2 ini adalah badan sel. Kemudian yang nomor 7 ini, yang kuning ini adalah nukleus. Kemudian yang ini, yang biru adalah selubun mielin ya, selubun mielin yang ditunjuk oleh nomor 6. Kemudian selubun yang berada di tengah ini adalah sel Schwann yang berwarna biru muda. Kemudian yang nodus-nodus ini, ruas-ruas ini yang warna merah yang ditunjukkan oleh nomor 5 ini adalah nodus Ramvier. Kemudian yang nomor 4
ya ini adalah sinapsis. Jadi itulah bagian-bagian dari sel saraf beserta fungsinya, atau kata lain struktur dari sel saraf. Kemudian materi yang keempat itu adalah mekanisme dari sel saraf atau cara kerja dari sel saraf. Kemudian di sini kakak juga ingin supaya kita gampang untuk mengetahui cara kerja atau mekanisme dari sel saraf itu, kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu mekanisme dari sel saraf. Tunggu ya. Yang ini supaya kita lebih gampang untuk mengetahuinya, karena kakak tidak punya papan tulis ya, kita gunakan kertas saja ya, kita gunakan yang ada. Ini adalah mekanisme dari sistem saraf. Yang pertama itu adalah reseptor ya, kemudian neuron sensorik, otak atau sumsum tulang belakang, neuromotorik, dan efektor. Jadi supaya lebih gampang dipahami adalah misal seperti ini. Misal kakak mengatakan seperti yang tadi dicontohkan, misal angkat tangannya semua ya. Pada saat kakak mengatakan angkat tangannya semua, maka kalian akan mengangkat tangan ya. Di situ pada saat kakak mengatakan angkat tangannya semua, kalian akan kalian akan menerima rangsangan, yaitu angkat tangannya kalian semua ya. Yang menerima itu pada saat kakak bicara dan melihat ke kalian, kalian akan mendengar kakak dan melihat ke kakak, berarti itu adalah saya memberikan rangsangan. Jadi pada saat saya memberikan rangsangan, kalian mendengarkan dan kalian melihat apa yang saya lakukan, apa instruksi dari saya. Jadi itu reseptor, yaitu indera kalian ya, indera kalian, karena kalian melihat dan mendengar saya ya. Pada saat saya mengatakan angkat tangannya kalian, oh itu adalah reseptor ya. Kemudian rangsangan tadi itu akan dibawa oleh neuron sensorik ke otak, di mana neuron sensorik ini berfungsi untuk mengantar impuls atau rangsangan dari reseptor ke otak ya. Pada saat tadi kalian mendengar suara ya, pada saat saya mengatakan angkat tangannya kalian, rangsangan itu akan diolah oleh otak, akan diinterpretasikan oleh otak atau diterjemahkan oleh otak. Otak akan menerjemahkan, oh kita disuruh mengangkat tangan ya, seperti yang kakak katakan ya, kita disuruh untuk mengangkat tangan. Setelah di otak sudah diolah bahwa kita disuruh untuk mengangkat tangan, maka impuls atau rangsangan yang sudah diolah tadi akan dibawa ke efektor oleh neuron motorik, di mana neuron motorik ini berfungsi untuk membawa rangsangan dari otak ke efektor pada saat kita sudah tahu bahwa kita disuruh untuk mengangkat tangan, maka bagian efektor atau bagian yang merespon itu akan bagian tubuh kita yang akan merespon. Misal otot tangan kita ya, kelenjar yang ada dalam tubuh kita ya, otot tangan kita yang mengatakan kita disuruh untuk mengangkat tangan. Itu sudah paham semua, itu adalah mekanisme dari sel saraf. Jadi
itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Sekarang untuk sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, karena kakak sudah menyampaikan materi-materi yang perlu dibahas pada hari ini, maka kita akan melakukan evaluasi. Ini adalah evaluasi yang akan kita lakukan. Lembar kerja siswa ini ada beberapa lembar, di mana evaluasinya ini adalah siswa disuruh untuk yang pertama itu mengisi nama kelas, kemudian disuruh untuk menjawab dari misal nomor 1 apa, kemudian apa fungsinya. Itu adalah evaluasinya. Jadi di sini kakak akan memberikan nanti kepada kalian, dan kalian akan menjawab apa yang kakak instruksikan pada lembar kerja ini. Jadi kakak akan memberikan waktu kepada kalian sampai minggu depan. Jadi semoga kalian bisa menjawab ya. Kemudian ya itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kakak berharap semoga apa yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kalian, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu untuk pribadi kita masing-masing maupun untuk orang lain. Jadi semoga apa yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan dapat kalian pelajari lebih baik lagi, karena juga mungkin ada beberapa pembelajaran ya, ada beberapa materi, dan mungkin materi yang saya sampaikan juga cukup singkat. Jadi saya berharap kalian juga bisa belajar mengenai materi yang lebih jelas lagi, karena mungkin yang saya sampaikan ini cukup singkat. Tadi saya hanya menyampaikan pengertian dari sistem saraf, fungsi dari sistem saraf, struktur dari sel saraf atau bagian-bagian sel saraf beserta fungsinya dan mekanismenya. Jadi ada beberapa materi yang masih perlu diperjelas. Jadi saya harap kalian bisa mempelajarinya di luar ya. Jadi saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat untuk kita ya, dan semoga kita dapat belajar lebih baik lagi. Terima kasih.